Misalkan 2,3. Nah, itu bentuk selangnya, ini pertanyaannya itu bentuk selang, kemudian himpunan penyelesaian. Penyelesaian, oke. Nah, ini saya ulang sekilas, kita buat garisnya. Di sini penuh ya, karena dia siku ya. 2 dan 3. 2 dan 3. Kemudian himpunan penyelesaiannya kan ini. Oke, kemudian HP-nya boleh ditulis. X di mana X besar dari 2 kecil sama dengan 3. Ya, pakai sama dengan ya. Atau tulis seperti ini juga boleh. Misalkan mau pakai apa? 2,3 boleh. Tergantung kalian menulis sama aja sebenarnya. Coba soal yang kedua, misalkan minta hingga 4. Nah, gimana cara buat selangnya? Di sebelah kanannya Garis dulu, 4. Bu. Liatin yang kamu cari. Siapa? Silakan. Mana yang ngomong ya? Siapa? Silakan dipakai kamera belakang bisa. Yang lain suaranya di itu dulu ya. Min aja ya, Bu. Ya, oke. Kasih, Bu. Bisa ditulis ya minta hingganya. Kasih ya. Oke, saya coba nih ya. Oke. Semuanya dicoba ya, silahkan. Kita buat garis dulu. Di sini lingkarannya kosong ya, karena dia bentuknya kurung biasa. Sini 4, kemudian garisnya seperti ini. Tuh dia HP-nya. Jadi kalau dia minta hingga tuh titik. Misalkan di sini 0, 1, 2, 3. 4-nya tidak masuk karena 4-nya itu hanya lingkarannya kosong dan tanda kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku. Ada pertanyaan? Ini sebagian sih sudah ngerti ya yang saya jelaskan secara tatap muka. Misalkan lagi gini, 4,100. Itu gimana nulisnya? 4,100. 4,100. Coba, berarti 4-nya titiknya penuh. Ya, titiknya penuh. Kemudian sini kita buat titiknya penuh atau kosong? Penuh atau kosong titiknya? Kosong, Bu, kosong. Oke, kosong. Di sini 100 HP-nya nih ya dari sini. Karena 100 itu terlalu banyak, nggak mungkin kita tulis semua sampai 100 ya kan? Kita cukup tulis 4, 5, 6, titik sampai 99. Oke. Kenapa 100-nya tidak masuk? Karena 100-nya lingkarannya kosong dan tandanya kurung biasa. Oke, mengerti? Ada yang belum mengerti? Biar saya ulangi. Silakan bertanya, jangan bertanya saat ujian. Bu, Siapa? Reski Kurnia, Bu. Iya, silakan kenapa? Itu kan tadi 4,100, Bu. Yang 4-nya kenapa lingkarannya penuh, yang 100-nya kenapa lingkarannya kosong? Nah, Lupa, ini Bu. kalau penuh itu kalau dia memiliki kurungnya siku. Kurung siku. Jadi kalau kurung siku ini siku, berarti dia lingkarannya penuh. Sedangkan kalau 100 ini kan kurungnya kurung biasa, kurung lingkar setengah lingkaran. Jadi dia kosong. Nah, kemudian untuk HP-nya ini, perhatikan. Kalau misalkan dia lingkarannya penuh dan kurung siku, dia ada tanda sama dengannya. Tapi kalau misalkan dia hanya kurung biasa dan lingkarannya kosong, maka tanda sama dengannya hilang. Hanya kurang dari atau besar dari saja, tidak pakai sama dengan. Oke. Kasih, Bu. Ya.
Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sudah? Pas yang ini? Jangan sampai salah yang ini ya. Ini kan salah satu soal yang mudah. Belum pakai hitung-hitungan. Ayo, ada yang mau ingin bertanya? Silakan, silakan. Jangan malu-malu. Nanti ngeblanknya malah itu nanti-nanti. Oh iya, Senin itu saya lupa. Senin. Oke. Saya kabarin ya. Satu Senin masih di luar kota. Jadi saya kabari kalau nggak Senin, Selasa atau Rabu kita UAS. Oke. Sesuai jadwal kosong. Oke, sudah? Ada lagi? Pas ya? Pas atau enggak nih? Nanti saya suruh kerjain soal pada nggak bisa. Bu. Pas, Bu, pas. Pas. Bu. Oke, sekarang kita masuk ke dalil lagi. Dalil L'Hopital. Jika limit X menuju A, fx gx, fx per gx itu hasilnya 0/0, atau 0/0, ini dalam kurung ini tak tentu, maka limit X menuju A, f aksen X per G aksen X. Oke. Ada yang belum mengerti tentang turunan? Turunan sudah mengerti semua ya, saya rasa. Rumus turunan. Nah, ini tuh kita kotakin biar tidak lupa. Ini rumusnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Soal. Misalkan ada soal limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan 6 per X kuadrat dikurang 4. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan apabila ingin menggunakan dalil L'Hopital ini adalah kalian substitusikan. Kalian coba dulu masukkan nilai 2 ini untuk mengganti X-nya. Misalkan 2, di sini ya coret-coret ya, kita coret-coret. Oke. 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat dikurang 4. Ini sama dengan 0. 4 dikurang berapa? 4 dikurang 10. 10 ditambah 6 enggak, Bu? Ya, ini kan 0/0. Jadi kalau hasilnya ini 0/0, maka kita menggunakan dalil L'Hopital ini. Nah, oke. Jadi kalau misalkan hasilnya kita tahu kan 0/0 tak tentu, maka kita dapat menggunakan dalil L'Hopital. Oke, dengan cara menggunakan turunan dari setiap persamaannya. X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Turunannya berarti 2X dikurang 5 per X kuadrat dikurang 4. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya berjumlah 2 menjadi 4. Atau mau saya tulis 2 kali gitu ya. Oke. 2 dikali 2 dikurang 5 per
2 kuadrat dikurang 4. Jadi sama dengan min 1 per 4. X kuadrat kurang 4 kan ini. Ya, min 4 kurang 4. ya, 1/1 dah, Bu. min 1 Per 1. per 0 ya. 0 Bu. 0 ini. Yang di bawah tidak diturunkan, Bu ya. Oh iya lupa. Iya. Iya, yang bawahnya nggak diturunkan ya. Oke, saya lupa. Jadi 2X nggak sih, Bu? Ya, jadinya berapa? 2 ya, 2X. Oh ya, ini 2X. Jadi Makanya 4. Nah, ya ini benar. Oke, min 1/4. Soal yang kedua. Soal keduanya limit X menuju 0, X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 per X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2. Oke, dicoba. Oke, yang lainnya silahkan dicoba. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk soal ini sudah nomor 3 lagi ya. Nomor 3. Limit X menuju 2 akar 2X tambah 5 dikurang 3 per... Oke, silahkan. Silakan. Jadi ada rumus di sini, saya buat dulu ya. Rumus cepatnya. Rumus cepat. Rumus cepat. Jadi kalau misalkan Y sama dengan akar Fx, perhatikan dulu, Y sama dengan akar, maka Y aksennya sama dengan per 2 akar Fx per akar Fx dikali dengan F aksen X. Misal ada Y akar dari 4X ditambah 5, maka Y aksen sama dengan 4 per 2 akar 4X tambah 5. Oke? Kita kasih warna dulu. Kita kasih kotak dulu. Oke. Berarti dapat ya, bisa ya ngerjain yang ini. Turunannya ini. Kita sama-sama aja ya. Nanti saya kasih soal lagi untuk latihan. Limit terlalu tebal. Oke. Limit X mendekati 2. Berarti turunan dari akar 2X tambah 5 ini hasilnya apa? 2 per 2 akar 2X tambah 5. 3 kan tidak ada turunannya ya. Oke, kita buat lagi per. Kembali lagi ke rumus yang pertama, turunan dari X min 2. Berapa? X min 2 berapa? Turunannya? 1. Ya, 1. Lama banget. 1 ya. Oke. Limit X menuju 2 berarti ini bisa dibagi ya, 2 per 2, jadi dapat hasilnya 1
per akar 2x tambah 5. Kita substitusikan nilai x-nya, kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 1 per akar 9. Oke. Dapat? Kita coba soal nomor 4-nya ya, dikerjakan. Oh, sempit banget nih. Sudah dicatat? Oke, soal nomor 4-nya kita coba. Limit x menuju 2 akar dari berapa ya? 3x saja. Angka 3x tambah 3x. Oke, 3x tambah 4 dikurangi 10 per x dikurang 5. 3x tambah 4 dikurang 10 kurang x. Silakan dikerjakan dulu. Soalnya, Bu. Aduh. Konsep limit. Oke. Di konsep limit itu limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Ya, kita stabiluin. Oke. Kemudian diketahui contoh soalnya 1. Diketahui fx-nya sama dengan 5x kuadrat ditambah 3. Tentukan hasil dari limit h menuju 0 fx tambah a dikurangi fx. Ini rumusnya dihafal ya, per h. Nah gini soalnya kira-kira. Oke, jawab. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Kita menggantikan x ini dengan x tambah h. Jangan lupa ya, x di soal fx ini kita gantikan dengan x tambah h. Hasilnya menjadi 5x tambah h kuadrat ditambah dengan 3, kita kurung, dikurang dengan fx. Ini fx-nya. Jangan lupa pakai kurung, 5 ditambah 3. Ingat ya, jangan lupa di-skat dulu, dikurung dulu antara fx tambah h dan fx. Sering sekali setiap kelas yang saya sudah ajarkan pasti keliru dengan negatif ini.
Jadi kalau misalkan tidak dikurung langsung aja kan menjadi min 5x kuadrat ditambah 3 gitu aja. Tapi kalau dikurung kan kita harus mengalihkan negatif ini ke dalam kurungnya. Jadi berbeda tandanya. Jadi kalau tandanya berbeda tentu hasilnya juga berbeda. Jadi nanti jalannya udah benar cuman salah menaruh kurungnya aja. Itu salah hasilnya. Per H kemudian limit H menuju 0, kita kuadratkan. Ada yang masih bingung cara menguadratkan? Langsung ya, X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat ditambah 3. Nah, ini baru kita kalikan. Negatif 5X kuadrat negatif 3. Jangan lupa per H. Sama dengan limit H menuju 0, kita kalikan ke dalam kurung menjadi 5x kuadrat ditambah X kuadrat. H ditambah 10H kuadrat ditambah, ini langsung ya, tambah 3, tidak dikalikan, dikurang 5x kuadrat dikurang 3, ada kita coret. Ya, min 3, positif 3 dikurang 3 habis. Kemudian ini 5x kuadrat 5x. kurang 5x. Oke. Per 10x. per H. Per H. Ya, Bu. Limit H Itu menuju hanya, Bu. Oke, limit H menuju 0, 10H kuadrat dikurang, ini benar. Bu, itu 5H kuadrat enggak, Bu? Iya, Bu. 5H kuadrat, Bu. Nah, ini. Nah, kuadrat tuh. Iya. Di sini 5H kuadrat dikurang 10XH per H sama dengan limit H menuju 0. Kita keluarkan hanya menjadi 5H dikurang X per H. Bisa dicoret. Kemudian hasilnya adalah, kita langsung substitusikan ya. 5 dikali 0 dikurang 10x. Maka hasilnya adalah min 10. Positif ya nih. Oh, ini positif, maaf. Ini positif, ini positif, ini positif. Positif 10, Bu. Maka hasilnya Positif 10. 10x. Ya. Oke. Sudah. Cara ceknya, hasil kalian menggunakan limit ini, coba kalian turunkan ini seperti biasa. Ini diturunkan biasa. Fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3. Kalau turunan biasanya kan langsung 10x kan, sama hasilnya sama ini. Berarti jawaban konsep limit kalian benar, kalau sudah sesuai dengan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya, saya kasih soal ya. Dijawab. Ini sudah di itu screenshot. Sudah, Bu. Nah ya. Saya geser dulu ke bawah. Sip. Saya lihat soalnya dulu.
Nomor 2, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x. X tambah 2 tambah 4x kanan. Fix celananya gemes sama bajunya. Lah. Masih sih beda? Iya, baik. Ibunya mana tadi? Udah, ibunya lagi main HP. Kami suruh besok. Jam berapa kuliah? Jam berapa kuliah? Jam 1 kok. Masih jauh. Sudah, ada yang sudah? Boleh di-share? Saya kok Melan? mentoknya di X tambah 4 dah Bu. Apa itu? Hasilnya 4x, dah, Bu.
X Bu. X 4x hasilnya lihat aja tuh dikaliin hasilnya bener nggak? Hasilnya 4x tambah 4 kan? Iya, Bu. 4. Oke, mau dibahas atau next? Bahas, Bu. Bahas Bu, bahas Bu. Ya, Bu. Oke. Sip. Limit H menuju 0. Oke, kita ganti X-nya ini dengan X tambah H ya. 2X tambah H kuadrat ditambah 4X tambah H. Oke, ini kita kurung besar dulu. Dikurang dengan Fx, berarti 2X kuadrat ditambah dengan 4X. Per H. Sama dengan limit H menuju 0. Ini kita kuadratkan. X kuadrat ditambah dengan 2XH. Jangan ada yang bingung lagi yang mencari X tambah H dikuadratkan. Oke, ditambah H kuadrat, ditambah 4X, ditambah 4H. Oke, kita langsung, kita kurang aja ya, ini langsung kita substitusikan. Kita kalikan. Dikurang 2X kuadrat dikurang 4X. Oke. Oh, ini nggak usah pakai tandain lagi. Sip. Per 2X per H Bu. per H. Oke, limit H menuju 0. Kita kalikan ke dalam 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2H kuadrat ditambah sama ya seperti di atas yang ini 4H dikurang 2X kuadrat dikurang 4X per H. H. Oke, kita ganti warna. Dicoret 4X nih ya, ini habis juga. Oke. Kemudian jangan lupa ya, dengan itu dia letaknya sebelum limit. Bu, itu yang Ibu coret 2H pangkat 2, Bu. Oh iya. Oke, thank you. Ini 2H. Yang ini ya. Yang depan. Oh iya. Oke, kita ini salah. 4XH dikurang 2H kuadrat ditambah 4H per H. Udah masuk semua ya? Oke. dikeluar. Ya, kita keluarkan hanya agar bisa dibagi. 4X Kurang 2H ditambah 4 per H. Oke. Kita langsung substitusikan 4X dikurang 2 kali 0 ditambah 4. Sama dengan 4X tambah 4. Oke. Lanjut. Masih banyak. Masih banyak ya. Kemudian limit turunan. Oh ya, ini lagi. Aturan rantai. Aturan rantai. Oke, kita masuk ke aturan rantai. Rantai. Ini seperti ini ya dari pengestu nih. Iya. DY per DX. DU per DX. Sama nggak nih sebenarnya antara DY per DX sama DY per DU dikali dengan DU per DX? Sama atau tidak? Sama ya, karena kalau misalkan dicoret DU sama DU yang dicoret kan jadi hasilnya DY per DX. Ya, jadi konsepnya dia sama. Kalau ini dicoret-coret jadi DY per DX. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Kita kurung dulu. Agar kelihatan. Oke. Sip. Lanjut. Contoh 1. Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 2 pangkat 5. Oke, kita misalkan. Misalkan ini tuh U ya. Kita misalkan ini U. Misalkan U sama dengan 2x kuadrat dikurang 2 du per dx. Kita turunkan terhadap x, hasilnya jadi 4x ya. Kemudian y-nya itu sama dengan, bisa kita tulis y-nya dengan u pangkat 5. Ini kita gantikan dengan u, dan dia pangkat 5. Kemudian kita tulis dy per du. Sama dengan 5u pangkat 4. Oke, kita cari turunannya, y aksennya. Y aksen ya, ini y aksen dy per dx itu sama aja. Ya, ini sama. Jadi bukan hal yang berbeda antara y aksen dan dy per dx itu sama. Kita masukkan rumusnya. dy per du dikali dengan du per dx. Nah, dy per du-nya ini kita sudah ketemu 5u pangkat 4 dikali dengan 4x. U-nya kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu 2x kuadrat dikurang 2 pangkat 4 dikali dengan 4x. Oke, ini bisa kita kalikan ke depan menjadi 20x 2x kuadrat dikurang 2 pangkat 4. Oke, selesai ke sini. Silahkan boleh di screenshot, boleh dicatat. Kita masuk ke soal selanjutnya. Biar cepat di screenshot aja ya. Oke. Nomor 2. Y sama dengan 3 akar X dikurang 2X kuadrat pangkat 4. Ingat ya, kalau akar X itu sama dengan X pangkat berapa? X pangkat? 2, Bu. Per 2, Bu. Ya, pangkat setengah. Silahkan dicari. Oke, soalnya 3 akar X dikurang 2X kuadrat pangkat 4. Oke. Oke ya, yang ini U aksen, saya lupa nulisnya. Jangan U aksen ya. Apa? DU per DX. Oke. Yang ini Y-nya menjadi U pangkat 4, maka DY per DU sama dengan 4U pangkat 3. Oke. Kita tulis DY per DX itu sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Jadi 4, U-nya langsung kita ganti bisa ya? U-nya kita ganti 3 akar X dikurang 2X kuadrat dikali dengan, pangkat 3, jangan lupa pangkat 3, dikali dengan ini, du per dx. Berarti 3 per 2 X min setengah min 1 per 2 dikurang dengan 4X. Kita kurung ya. Oke. Hasilnya gimana hasilnya? Sampai sini aja cukup bisa. Tidak perlu disederhanakan. Kalau mau disederhanakan silahkan ya. Cuman yang bertanda negatif ini kita buat 3, 2 akar X ya, sama dikurang 4X. Oke, sampai sini aja. Nah, sampai sini cukup jawabannya. Tapi konsep nih, perkalian DY per DX, kemudian
U-nya dimisalkan, Y-nya dimisalkan, itu jangan sampai salah konsep di situ. Oke, setelah ini kita masuk ke perkalian dan pembagian turunan. Sudah belum? Sudah? Sudah? Belum? Halo? Oke, Lilisa ada videonya ya. Febri Sumanto nggak ada juga. M Aziz nggak ada juga. Rifki. Aziz nih dia kalau dipanggil dia muncul, tapi kalau nggak dipanggil dia nggak muncul. Gimana nih? Rifki, Hadir tuh. video kamu mana hadir-hadir? Dedi Purnomo. Masa ngeleknya saat dipanggil nggak ngelek? Emang saya pintar-pintarnya mahasiswa. Lebih banyak lagi alasan dosen. Oke, ya Miftahul silakan. Oke, Rifki kameranya diaktifkan. Kan kita sudah buat perjanjian. Kan sudah buat perjanjian kita videonya aktif selama perkuliahan. Saya mikirnya kalau misalkan tatap muka nanti separuhnya tidak akan dijelaskan, hanya separuh saja yang mengerti. Ini mohon kerjasamanya. Kalau misalkan kalian tidak mau mengambil kontrak kuliah matematika dasar ya silahkan, saya tidak memaksa Anda untuk mengontrak mata kuliah ini ya. Kan kita udah buat perjanjian di awal. Oke? Saya juga tidak pengen nilai UTS itu rendah, makanya dikasih persiapan dulu sebelum UTS. Dan saya harap kalian belajarnya di sini. Kalau misalkan kan banyak nih UTS lain, mata kuliah lain, ya kan? Dan kalian belajar sendiri. Nah, kalau belajar sama-sama kan
Kalian cukup mengulanginya aja nanti. Jadi akan lebih paham. Oke, selanjutnya kita akan ke kita akan masuk ke untuk penjumlahan sama pengurangan turunan kan sudah dari tadi kita bahas ya. Sekarang kita akan masuk ke perkalian. Perkalian dan pembagian. Kalau kelompok kemarin yang rombongan Aldia itu sudah bahas ini ya kemarin ya. Kelompok siapa kemarin yang membahas perkalian dan pembagian? Rombongan Aldi yang kita buat apa? Kelompok D, Bu. Sudah sebagian udah mengerti ya tentang perkalian dan pembagian. Oke, untuk contoh soalnya, jadi kalau misalkan fx itu sama fx dikali dengan f aksen x itu sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Ini untuk fx u kali v ya. Ini ya. Kemudian f aksen x dikurang u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Ini untuk untuk f x sama dengan fx salah. Ini untuk fx per gx. Ini sama dengan ini bisa juga begini, fx dikali gx sama aja ya. Ini bisa juga u per v. Nah, sama. Jadi jangan saat saya menyebutkan u atau saat tiba-tiba saya ganti dengan fx itu jangan lagi bingung ya. U fx sama v gx itu sama aja. Begitu juga dengan misalkan saya ubah lagi bentuknya dy per dx atau lagi apa tadi? du apa ya? Oh dy per du itu jangan lupa ya, itu sama aja, itu bentuk tulisan bentuk lain dari y aksen v aksen sama aja. Oke, contohnya satu untuk perkalian fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2 dikali dengan x kuadrat ditambah 6x dikurang 1. Oke, langkah pertamanya misal U-nya kita ambilin yang ini ya, yang ini U, yang ini F, V. U sama dengan X pangkat 5 ditambah 2, U aksennya jadi berapa? 5X pangkat 4. Kemudian V sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 1, V aksen sama dengan 2X ditambah 6. Ada yang masih bingung tentang turunannya? Ada yang masih bingung? Silakan bertanya ya. Kalau misalkan masih bingung Bu, rumus umumnya turunan itu gimana? Silakan. U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal kita substitusikannya saja. U aksennya 5x pangkat 4, V-nya x kuadrat ditambah 6x dikurang 1, ditambah U-nya x pangkat 5 ditambah 2 dikali dengan 2x tambah 6. Sudah. Kalikan lagi. Perkalian pangkat jangan lupa pangkatnya ditambahkan menjadi 5x pangkat 6 ditambah 5 kali 6 berapa? 30 x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 4. Ditambah, ini kali ya, ini dikalinya seperti ini. Jangan lupa. Nah, ini kali bentuk perkaliannya seperti ini ya.
Oke, kita kali jadi 2x pangkat 6, yang ini kali ini, ditambah 6x pangkat 5, ditambah 4x ditambah 12. Hasilnya 5x ditambah 2x pangkat 6, jadi berapa? 7x 7, 7, ya 7x pangkat 6, cuman yang pangkat 5 ada yang sama ini ya, ditambah 36x pangkat 5, pangkat 4-nya tidak ada, dia sendirian, 5x pangkat 4, kemudian ini sendirian, ditambah 4x ditambah 12. Sudah. Selesai. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke pembagian. Sudah di screenshot? Sudah? Udah, Bu. Oke. Kita lanjut ke pembagian lagi. Nomor 2. Soalnya fx dengan, ya, siapa tadi yang ngomong? X tambah 1. Misal, U-nya, yang atas boleh, 2x kurang 4. U aksennya berapa? V aksennya 1, yang ini 2 ya. 2. Kemudian F aksen X sama dengan U aksen V dikurang. Dikurang. Ingat ya, kalau pembagian dia dikurang V kuadrat. Silakan substitusikan. 2 dikali X tambah 1 dikurang U-nya berapa nih? Kita 2x kurang H. 2x kurang 4. Mana H? Oh, 4. Maaf, Bu. 2x kurang. Sebentar ada telepon. Bentar ya. Iya, Bu. Nggak ribut-ribut lah dulu. Diam-diam, Bayu. Diam-diam. Dia ngantuk ya, tidur ya. Karena tidak, oi. Woi, screenshot tadi link, woi. Kotak penuh, weh. Aduh, pening, weh. Tidur yuk, tidur. Abang Ishak, Ada yang Me Aldi sok punya Ilmiah otak. soal Memori otak lah ada yang penuh. Weh, pening, weh, sumpah. Supan. Biasa itu otak. Oke, sudah. 2x kurang 4 dikali dengan V aksennya 1. Ini kita kurung dulu deh ya. V kuadrat. Berapa V kuadratnya? X tambah 1 kuadrat. Kalikan jadi 2x tambah 2 dikurang 2x tambah 4. Per 2 tambah 2. X tambah 1 kuadrat. Ini ya, habis ya, jadi 6. 6 per X tambah 1 kuadrat. Sudah. Ke sini aja. Oke. Bu, mau nanya, berarti itu yang 2x sama yang 2x itu anggap aja dicoret tuh, Bu, ya? Berarti 2 kali 4 gitu, 2 tambah 4 gitu, Bu, ya? Ya, bukan dianggap. Kan 2x dikurang 2. Habis. Jangan Ya, dianggap. oke. Oke. Iya, Bu, ya, Bu. Iya, Bu, ya, Bu. 2 tambah 4, 6. Udah, ke sini aja. Oke, soalnya sebentar ya, saya belum cari yang perkalian nih, soalnya pembagian. Oke, yang perkalian, bentar. Apa, Bu? Sahabat. Maaf, Bu, bukan ada ibu kami di belakang. Soal nomor 4 ini. Soal nomor 4.
Soal nomor 4.